Selamat pagi pemirsa, Tabi pun mengawali aktivitas Anda hari ini. Kami suguhkan beragam informasi aktual dan juga menarik. Semua telah kami rangkum dalam Berita Lampung. Bersama saya Fitri Amalia, berikut berita pilihan hari ini. Seorang pria di Tanggamus tewas diterkam buaya. Waduh, mobil kebakaran nih, mobil kebakaran. Truk pengangkut bahan bakar minyak ilegal terbakar saat melintas di Jalan Sumatera lintas Pantai Timur, Tulang Pawang. Pendaftaran murid baru tingkat SMP di Lampung Utara digelar serentak di semua jalur. Wali murid kesulitan mendaftar daring. Pemandangan mengerikan seekor buaya sedang memangsa manusia terjadi di Sungai Waisemaka, Desa Sri Purnomo, Kecamatan Semaka, Tanggamus pada Senin sore. Meski telah dilempari batu oleh warga dari pinggir sungai, buaya tersebut tetap saja membawa tubuh korban menjauh. Ratusan warga mengikuti buaya yang berenang ke arah hilir dari pinggir sungai. Tubuh korban akhirnya lepas dari mulut buaya saat berada di Sungai Dangkal. Warga berhasil merebut korban dan buaya itu langsung kabur ke sungai. Warga yang dimangsa buaya meninggal dunia. Korban bernama Wasim, umur 80 tahun. Ia dimangsa buaya saat sedang babat rumput di pinggir sungai. Waktu pas buaya itu bawa ke dangkal, ditunggu sesaat. Setelah nyampe di agak dangkal, kan dia itu langsung si masyarakat tersebut membawa senjata, membawa kayu segala macem, ngejar si buaya tersebut supaya harapan kita dilepasin si korban tersebut gitu loh. Ini dalam hitungan belum ada 2 bulan ini sudah ada 2 korban ini. Ya. Nah, harapannya masyarakat sini terhadap pemerintah gimana terhadap buaya-buaya yang ganas-ganas itu? Ya kalau harapan saya sebagai masyarakat, ya memang sudah banyak kejadian itu istilahnya orang diterkam buaya, bahkan korban itu udah berapa korban aja ya, yang jelas saya tahu 2 yang pasti. Harapan saya sebagai masyarakat ya tolonglah sebagai pemerintah daerah atau setempat, tolong gimana cari solusinya, apa ditangkap atau bagaimana si buaya tersebut yang mengganggu masyarakat gitu loh. Kasus warga yang diterkam buaya di Sungai Waisemaka sudah sering terjadi. Sebagai upaya pencegahan, Kapolres Desa telah memasang spanduk bertuliskan larangan warga beraktivitas di Sungai Waisemaka. Ada korban yang diterkam buaya, itu posisinya gimana Pak? Ceritanya gimana? Itu tadi jam sekitar 12.00 kita dapat laporan bahwa warga kita ada yang kemakan buaya. Setelah itu kita evakuasi bersama seluruh warga masyarakat beserta dinas Kapolsek, terus berhasil tadi mengambil posisi korbannya sekitar pukul 13.21. Keadaan korban itu sendiri masih utuh atau gimana Pak? Utuh, cuma ada sekitar luka di pinggang, terkaman lah dia. Buaya itu cuma nggak ada luka yang ini lah, cuma di ini aja. Nah, itu sekarang dievakuasi ke mana Pak? Sekarang masih dibawa ke klinik terdekat di Sudimoro. Itu yang korban itu warga mana Pak? Warga Sri Purnomo Pak, RT 02. Itu statusnya Pak? Statusnya udah beristri atau masih bujang atau gimana? Udah punya anak, udah tua lah dia, usianya sekitar 80 tahun. Menurut data petugas, Wasim merupakan korban kedua yang dimangsa buaya di Sungai Waisemaka, Tanggamus pada tahun ini. Pada pertengahan Mei lalu, seorang ibu rumah tangga bernama Mariati, umur 52 tahun, yang sedang mencuci pakaian di sungai terkam buaya. Saat itu, korban berhasil melepaskan diri dari terkaman buaya namun menderita luka robek di kakinya. Asep Sepullah melaporkan dari Tanggamus.
Serangan buaya di Sungai Uai Semaka Tanggamus hampir setiap tahun menimbulkan korban luka dan juga korban jiwa. Jumlah buaya di Sungai Uai Semaka masih banyak dan kerap meneror warga yang beraktivitas di sungai. Pada Juni 2024, seorang ibu rumah tangga bernama Painah, warga desa Sri Purnomo, Kecamatan Semaka, meninggal dunia akibat dimangsa buaya. Jenazahnya ditemukan petugas Basarnas setelah 2 hari dicari di sungai. Painah diserang buaya saat sedang mandi di sungai. Pada tahun ini 2 warga kembali jadi korban, 1 di antaranya meninggal dunia. Meski sudah banyak yang jadi korban, namun selama ini warga terpaksa tetap beraktivitas sehari-hari seperti mandi hingga mencuci pakaian di sungai. Hal tersebut karena mereka tidak memiliki sumur dan kakus. Ada beberapa warga yang memiliki sumur, namun airnya keruh dan rasanya payau atau sedikit asin. Pamong Desa mendesak pemerintah daerah segera membangun beberapa sumur umum bagi warga supaya warga tidak lagi beraktivitas di sungai. Mengharapkan buat pemerintah untuk mohon bantuannya mengadakan sumur bor sama WC umum biar warga tidak beraktivitas lagi di sungai. Buaya di Sungai Uai Semaka juga kerap muncul dan beberapa kali malah jadi tontonan warga. Pada akhir tahun lalu, 2 ekor buaya sepanjang sekitar 3 meter bertarung di sungai. Meski disoraki dan direkam oleh banyak warga, kedua buaya itu seperti tidak takut. Ari Susanto melaporkan dari Tanggamus. Waduh, mobil kebakaran nih, mobil kebakaran. 2 kali ini berarti ini. Truk yang mengangkut ribuan liter bahan bakar minyak mentah atau minyak cong terbakar saat melintas di Jalan Sumatera lintas Pantai Timur, Desa Bawang Latak, Kecamatan Menggala, Tulang Bawang pada Selasa siang. Entek mobilnya, aduh, melaku. Kebakaran sempat menyebabkan warga panik sebab pengemudinya malah menepikan truk di depan warung di pinggir jalan. Kobaran api nyaris menjalar ke warung-warung warga. Gas. Petugas pemadam kebakaran menurunkan 1 unit mobil damkar. Petugas sempat kesulitan memadamkan api yang terus berkobar dari bak penampungan BBM di bak truk. Kebakaran akhirnya padam setelah minyak dalam bak penampungan habis dan truk hangus. Menurut warga, truk tersebut terbakar saat sedang lewat dari arah Sumatera Selatan menuju Lampung Timur. Setelah menepi, sopir dan kondektur truk langsung kabur. Kebakaran ini, Pak. Kalau misalkan udah rame tadi, itu kebakaran. Mobil bawa apa katanya, Bang? Ya? Mobil bawa apa? minyak, Pak. Bawa minyak. Solar kan. Minyak solar ya. Iya. Emang ini dari mana mau kemana tadi rencananya ini mobil ini? Kurang tahu juga dari sana mau bawa ke arah Lampung Timur. Lampung Timur. Iya. Untuk sopirnya kemana, Pak? Ya, kabur, Pak. Oh, sopirnya kabur. Dua orang. Dari hasil pemeriksaan polisi, BBM yang diangkut di truk yang terbakar tersebut adalah ilegal. Polisi kini menyelidiki identitas para pelaku dari nomor polisi tersebut. Kebakaran kendaraan Mitsubishi Fuso berwarna hijau. Kejadian terjadi di Jalan Bawang Latak, Jalan Lintas Pantai Timur, Kecamatan Menggala. Diduga terjadi karena ada sulutan api terhadap truk tersebut yang setelah kami lihat bahwa truk tersebut membawa minyak ilegal. Sebanyak berapa, Pak, itu minyaknya, Pak? Kurang lebih 6 ton dengan muatan 6 ton. Terus untuk sopir sama kanannya, Pak? Untuk supir, berdasarkan keterangan saksi bahwa setelah kejadian kebakaran terjadi, dua orang supir memakai baju warna putih dan hitam kabur melarikan diri ke arah Lampung Tengah. Kebakaran truk yang mengangkut BBM ilegal tidak merenggut korban jiwa. Bangkai truk yang terbakar disita polisi sebagai barang bukti. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.
Seorang preman kampung yang jadi spesialis pembobol rumah kosong ditembak kakinya oleh tim khusus anti bandit Polres Mesuji Selasa siang. Tersangka bernama Karim, umur 37 tahun, warga Desa Labuhan Permai, Kecamatan Wai Serdang. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap tersangka terlibat pembobolan 10 rumah di wilayah hukum Mesuji. Pencurian dilakukan paling sering saat siang, saat rumah korban sedang kosong ditinggalkan pemiliknya bekerja di ladang. Namun beberapa kali pencurian terpergok oleh korban dan saat itu tersangka malah mengancam akan membunuh korban. Tersangka mencuri seorang diri. Tersangka tidak hanya mencuri barang-barang mewah seperti perhiasan, ponsel, dan perabotan elektronik lainnya, bahkan alat masak seperti panci turut diembatnya. Ini setelah didalami oleh penyidik ternyata sudah melakukan kejahatan yang laporan polisinya sudah kita terima. Ada sebanyak 10 tindak pidana atau 10 kejahatan. Di mana di antara 10 ini 6 kejahatan adalah merupakan pencurian handphone. Yang 4 lainnya adalah beragam pencurian barang-barang lain seperti dompet, lalu juga ada mesin genset, uang tunai, terus juga ada mesin gerinda, mesin suhu, dan panci stainless. Ini semuanya sudah pernah dilakukan yang bersangkutan dan semuanya di wilayah hukum Kabupaten Mesuji. Sebagian barang-barang curian telah dijual tersangka dan sisanya disita polisi sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Mustaqim melaporkan dari Mesuji.